Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Fitri harapkan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia. Muatan bahasa Indonesia dengan materi makna kosakata dan keragaman wujud benda. Jadi nanti diharapkan anak-anak dapat menemukan makna kosakata dari kata yang telah ditentukan dan anak-anak dapat mengelompokkan wujud benda. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar wujud benda, bahwa wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nanti kalian harus dapat mengelompokkan ke dalam wujud benda tersebut ya. Nah, di sini sebelum Bu Fitri meminta kalian untuk mencari makna kosakata dan mengelompokkan wujud benda, Bu Fitri ingin menjelaskan cara membuat kalimat dari kata tanya. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal, ada bacaan, perhatikan ya. Bermain di halaman sekolah, waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, itu tadi bacaannya. Sekarang kalian diminta untuk membuat kalimat tanya dari bacaan di samping. Bagaimana cara Bu Fitri? Caranya Bu Fitri untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama, kalian wajib mengetahui kata tanya terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat 5 kata tanya. Apa digunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang terjadi. Apa? Contoh pertanyaannya. Apa yang dilakukan siswa kelas 2? Jawabannya, yang dilakukan siswa kelas 2 yaitu bermain di halaman sekolah. Yang nomor 2. Dari kata tanya siapa? Siapa digunakan untuk menunjukkan kepada tokoh atau pelaku atau pemeran yang ada dalam bacaan ataupun dialog. Siapa? Siapa yang sedang bermain kelereng? Jawabannya, yang sedang bermain kelereng adalah Benny, Edo, dan Udin. Kata tanya yang ketiga, di mana? Di mana digunakan untuk menunjukkan tempat kejadian tersebut ya. Tempat dilakukannya aktivitas tersebut. Di mana anak kelas 2 bermain? Jawabannya, anak kelas 2 bermain di halaman sekolah. Yang keempat, dari kata mengapa. Mengapa digunakan untuk menunjukkan sebab akibat. Mengapa ketika bermain kelereng tidak boleh dilakukan bersamaan dengan teman? Nah, ketika bermain kelereng di awal boleh ya bersama, tapi ketika sedang berlangsung tidak boleh bersama. Mengapa? Jawabannya, karena ketika bermain kelereng dilakukan secara bergantian. Nah, di kata tanya terakhir, kapan? Kapan di sini digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan anak kelas 2 bermain? Jawabannya, anak kelas 2 bermain pada waktu istirahat tiba. Nah, Bu Fitri telah menunjukkan cara membuat kalimat tanya. Nanti ada tugas ya, kalian membuat kalimat tanya. Selanjutnya di sini sudah terdapat tugas ke-1. Di tugas 1, anak-anak diminta untuk menuliskan ciri-ciri benda dan wujud benda. Silakan kalian tuliskan 2 ciri benda dan wujud benda. Wujud benda itu seperti padat, cair, atau gas. Di situ bendanya sudah ditentukan. Bendanya air, gangsing, dan udara dalam balon.
Jadi jangan ditulis yang lain ya. Tulis air, nomor 1 air, 2 gangsing, 3 udara dalam balon. Kalian tuliskan ciri-ciri dan wujudnya. Di tugas kedua ini kalian diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda. Wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Kalian tuliskan dulu 5 benda yang ada di sekitar kalian, lalu kalian checklist benda tersebut termasuk cair, padat, atau gas. Selanjutnya di tugas 3. Di tugas 3 ini sudah terdapat bacaan tentang sepak bola. Selanjutnya kalian diminta untuk mencari makna kosakata. Mencari makna dari kosakata yang telah ditentukan. Di situ ada 5 kata: tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Silahkan kalian meminta bantuan kepada orang tua kalian atau kepada kakak untuk mencari makna dari kosakata. Silahkan kalian cari di berbagai sumber, boleh di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, boleh dari Google, dari Wikipedia, atau yang lainnya, monggo ya. Selanjutnya setelah kalian mencari makna dari kosakata tersebut, ketemu maknanya apa, artinya apa, silahkan kalian lanjutkan dengan membuat kalimat dari kata tersebut. Setelah kalian membuat kalimat dari kata tersebut, di tugas keempat ada bacaan. Sebenarnya bacaannya sama, sepak bola, tapi ada bagian depan itu Bu Fitri tambahkan ya. Jadi beda di bagian depan, hari Minggu Benny bermain sepak bola, beda itu saja. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kalimat. Kalimat tanya, ada apa, siapa, berapa, kapan, dari bacaan sepak bola. Nah, itu nanti silakan kalian coba dengan bantuan orang tua. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan bertanya kepada orang tua. Jika orang tua kalian masih bingung, silakan bertanya kepada Bu Fitri ya. Nah, jika kalian masih bingung dengan video Bu Fitri, silakan kalian ulangi lagi video ini hingga kalian memahami. Nah, demikian penjelasan dari Bu Fitri tentang keragaman benda dan makna kosakata. Semoga anak-anak sukses dan semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan lancar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bu Fitri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.